Karena kan gini, acting itu kan yang dijual adalah penampilan ya. Appearance, wajah terutama. Jadi kalau syuting nggak mungkin kepala dong. Nggak mungkin kepala belakang ya, atau dengkul gitu kan nggak mungkin. Kan harus wajah. Mau gimana juga pas-pasan, tapi ketika ada perawatan pasti akan lebih enak dilihat ya dok ya. Betul-betul taunya kita harus Halo, selamat pagi pemirsa. Ini aku sekarang mau perawatan muka nih ceritanya. Jadi kan udah keriput-keriput ya. Jadi agak-agak khawatir juga lama-lama daripada nanti wah nih perannya harus tua-tua banget nih kan. Kayaknya pengennya agak kelihatan lebih fresh gitu ya. Jadi ini baru pertama kali aku kesini di Y Clinic sama Dr. Yofi. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, pokoknya ikuti terus. Baik, silakan. selalu lah kami konsul Iya. Iya, jadi ini aku kan baru pertama kali ya dok. Aku juga nggak tahu yang cocok tuh gimana, perawatannya seperti apa. Mungkin juga krimnya atau obatnya mesti bagaimana, saya nggak pernah tahu. Saya cuma ngeliat teman-teman aja lagi pada perawatan yang seumuran nih. Ya. Kok saya pikir-pikir, saya lihat tadinya kan saya cuek ya, agak ogah-ogahan gitu kan, cuma begitu. Belakangan kan saya ada syuting juga, terus pakai makeup segala macem. Waktu di makeup sih nggak kelihatan ya, tapi begitu udah cuci muka, udah sampai rumah tuh baru kelihatan nih. Wah, udah mulai kerut-kerut nih di bawah mata, terus di pinggir mata. Oke, boleh dibuka kacamata? Oh iya. Gak kelihatan soalnya. Ini ceritanya nih, Oh, iya. Nah ini udah mulai kerut-kerut nih, dokter jadinya. Aku nggak tahu mesti dirawatnya seperti apa, mesti obatnya bagaimana. Apakah emang bisa bikin jadi lebih fresh atau lebih putih mungkin, atau misalnya jadi lebih kenceng mungkin, gitu aja sih. Oke, aku cerita dikit ya. Ya. Kalau di klinik ini memang kita agak berbeda karena kita melihatnya dari holistik sebetulnya. Oh gitu. Sebetulnya jadi, tapi memang akhirnya balik lagi tergantung ke pasien. Oh. Dan kebutuhannya seperti apa. Iya. Nah kalau aku lihat kan dirimu sebetulnya masih agak glowing lah ya. Oh gitu. Apakah di bawah lampu ya? Iya. Nah misalnya gini, jadi kalau aku lihat gini, mungkin belum pernah perawatan sama sekali? Belum pernah perawatan secara khusus, cuman kalau ini pun udah lama banget ya, like 15 tahun yang lalu kayaknya, 10 tahun yang lalu gitu, nginep di suatu hotel di mana saya lupa, terus ada perawatan muka. Oke. Dia kayak di facial gitu aja sih, nggak yang khusus untuk si keriput ini atau gimana gitu. Nah biasanya kalau step awal, kalau memang jarang dia papain, kita pasti pengangkatan kulit mati dulu. Oh gitu. Biasanya gitu, kita pengangkatan kulit mati dulu, mungkin kita pakai peeling ringan dulu, facial dan peeling ringan supaya kelihatan jelas di bawah itu ada apa. Ada apa ya? Setelah itu. Tapi memang harus agak rutin ya Pak ya, tolong luangkan waktunya. Oh, iya. Karena gini, sekarang umur berapa? 50 tuh the new 30 kali ya gitu. Ya apapun lah ya. Ya, cuma sekarang nggak usah khawatir umur berapa juga sebetulnya masih bisa kita regenerate karena kan basicnya kita pakai ilmu anti aging juga gitu. Saya senang di sini ada holistiknya nih, agak lebih kebatinan kayaknya. Ada. Jadi memang begini, ini kalau mau full treatment ya, kalau mau full program dari kita, sebenarnya kita benar-benar main body and soul sebenarnya. Oh wow. Cuma balik lagi pasiennya ada waktu nggak dan segala macam. Jadi sebetulnya step pertama kita cek dulu pakai alat aku. Itu kita bisa lihat secara biofeedback seperti apa sih kondisi badannya. Oh, secara fisiknya ya? Secara fisiknya dari dalam termasuk mentalnya. Oh. Kalau misalnya mentalnya memang ada sedikit gangguan, mentalnya saya mah terganggu sih, saya jujur aja dari awal ya. Gak sih, kalau aku cuma basicnya aku sih cuman stress management ringan aja. Supaya gini, misalnya gini, nanti dirimu aku terapi pakai botok misalnya ya. Kan ada garis-garis kerut. Sementara garis kerut ini kan, nah kayak gitu kan. Ini kan memang lagi berpikir dengan sengaja. Tapi kalau di alam bawah sadarnya kita berpikir yang belum selesai problemnya secara tidak sengaja, kerut itu akan ada terus. Jadi lebih cepat gitu. Jadi kita combine pemeliharaan, terus nutrisinya juga. Oh, ini ditambah sama meditasi gitu nggak sih kira-kira? Enggak. Ada treatment yang kita lakukan sendiri, nanti boleh coba gitu ya. Oh, siap. Ada treatment yang dilakukan biasanya bisa pakai alat, bisa pakai saya melakukan. Oh gitu. Jadi nanti pilihannya tergantung. Kalau ngilangin uban gitu nggak bisa ya? Bisa. Saya jenggot aja Di udah sebelah uban sana nih. ada salon ini. Hidung juga udah mulai uban sih, bingung deh. Sebenarnya uban itu tandanya si melanin dari rambutnya sendiri kan sudah mulai hilang tuh. Iya. Itu hubungan dengan penuaan juga. Iya memang, sudah pasti sih. Jadi biasanya nanti aku lihat nutrisinya bagaimana, semuanya nanti kalau sudah dicek, aku akan kasih suggest juga dari mulai
gizinya gimana, apa yang harus iya, diperbaiki dan segala macam seperti itu. Gizi pengaruh juga ya harusnya. Oh, ngaruh banget. Soalnya gini, badan itu sebenarnya diciptakan sama Tuhan itu untuk selalu meregenerasi dirinya, gitu kan. Tapi kalau nggak dikasih gizi terus dirusak terus, ya mau diperbaiki pakai apa? Oh iya, benar. Bener nggak? Antioksidan bla bla itu ya. Makanannya seperti apa dan segala macam itu yang perlu sebetulnya. Iya, iya. Gitu. Jadi nanti kalau mau kita cek nanti Bapak di terapi dulu segala macam. Kalau misalnya udah, nah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi pas berikutnya datang. Oke. Sebenarnya. Ini ada herbal gitu nggak sih, kayak kencur Memang- atau apa? Sorry apa? Kencur. minuman herbal gitu ya. Iya ya kan. Oh. Maksudnya kayak buat dioles-oles ini apakah ada kayak herbal kah? atau apa? Sebenarnya kita ada combine tapi masih yang pakai yang dokter sekarang ini punya. gitu. Jadi untuk treatmentnya tapi kita senatural mungkin sih, nggak terlalu banyak chemical Tapi yang. bukan kita maksud saya tuh saya gini, kulit kepala saya tuh kering banget ya. Maksudnya dia sangat sensitif banget. Kalau pakai hair tonic pun pasti jadi merah. Terus kalau pakai pewarna rambut, Semua kulit juga, maksudnya hanya kulit kepala? kulit terus? kepala doang sih. Kalau kulit kepala itu pakai penghitam rambut tuh mau pakai apapun mereknya, mau yang rendah, tinggi apa Masih namanya, sensitif. Chemicalnya terlalu chemicalnya berat. terlalu berat atau apa, dia mau paling ringan pun dia bentol-bentol. Nah, Pasti bentol-bentol. Biasa. Nah, kalau badan itu kan saya suka pakai tato-tatoan tuh. Tato-tatoan kalau yang ditempel syuting. gitu, yang ini. Bukan yang digambar gitu. Oh, Cuma tapi yang kayak bisa hilang. tinta-tinta hitam gitu yang kayak di pantai-pantai itu suka ada tuh kan tato-tato langsung. Nah, itu pasti langsung jadi keloid. Oh, keloid langsung. Heeh. Oh. Kalau tato itu ya, nggak tahu itu pakai apa terus Karena- jadi gatel. Jadi biasa gini, kalau itu ya Pak ya, biasanya berarti dirimu sensitif badannya. Nah, sensitif itu kalau aku biasanya ngejarnya ada apa di dalam badan. Apakah Mungkin saya memang- juga sensitif kali orangnya. Ya, nah itu sensitif hati, sensitif kulit semuanya. Itu biasanya harus diperbaiki pola makannya. Pola makan ya. Pola makan, toksinnya kita detox juga sambil perawatan yang lain. Oh gitu. Itu biasanya. Mungkin yang dari detox hatinya juga perlu ya. Ah itu dia. Joknya lama gitu ya. Nah, itu salahkan siapa ya? Transfernya agak lama gitu. Nah, ya, gitu. Gitu. Oke, ini kita masuki treatment kedua, yaitu treatment bagaimana mengangkat kulit mati dari wajah saya. Ya kan, jadi kalau orang yang nggak pernah, maksudnya gini, pada umumnya orang biasanya akan merecovery sendiri supaya kulit matinya nanti akan hilang sendiri gitu dengan secara alami. Nah, ini sekarang dibantu dengan caranya Y Clinic ini untuk supaya wajah kita bisa lebih terang, lebih mulus, lebih bagus, lebih mulus lagi supaya kulit matinya pada diangkat. Nah, untuk lengkapnya sama Mbak ini. Gimana Mbak ceritain? Oh iya, untuk pertama-tama Bapak kan kulitnya mohon maaf ya agak kusam sedikit ya dan agak kering ya. Banget. Nah kering berarti hari ini tindakannya adalah oksigenio. Si oksigenio ini dia untuk bikin mencerahkan, elastis kulit juga, untuk peremajaan kulit sama untuk anti aging juga. Jadi dia nanti mengangkat semua sel kulit mati yang tadinya agak kusam, diangkatlah sama si oksigenio ini, si kapsugen. Jadi si oksigenio juga ini dapat 3 in 1. Yang pertama kapsugen sendiri, nanti ada dapat neomasas. Neomasas itu untuk kayak pengencangan juga bisa, dapat untuk memicu kolagen baru juga bisa. Nah terakhir dapatlah yang namanya kayak tripolar. Tripolar itu untuk anti aging juga. Seperti itu sih. Anti aging. Mengkerut di pinggir ini langsung Dia akan berkurang. Iya, terlihat lebih mengencang dan berkurang. Oh, oke. Oke. Nah seperti ini. Lalu aku mengaca dulu. Oke guys, tadi habis perawatan semua tentang muka. Kasih apa aja tadi? Oksigenio. Oksigenia segala macam sampai kemudian sunblock terakhir. Terus sekarang rasanya udah seger banget. Nah, kita lihat wajahnya sekarang kayaknya udah beda ya sama waktu baru datang tadi kan kusem. Terus tidak bercahaya. Nah, sekarang udah lebih kelihatan lebih. Gue kalau mau ngomong cantik kayaknya nggak mungkin ya, tapi jelas sih lebih
imut saya. Dan lebih segar. Indra Gerawa ya artis Mirip, ya? iya mirip itu. Dadang. Dadah. Oke, terima kasih langsung itu bawa. Bang Indra, boleh dong diceritain pengalaman pertama hari ini perawatan wajah. Pengalamannya terus terang memang bisa dibilang luar biasa ya. Maksudnya saya nggak pernah yang namanya treatment muka sampai sedetail ini gitu. Dulu kan cuman facial biasa ya, yang ada cuman perihnya doang. Nah kalau sekarang ini ada perihnya, ada angetnya, ada dinginnya. Oh iya. Hari ini pokoknya treatmentnya bisa dibilang luar biasa ya. Jadi dulu kan saya cuman treatment muka biasa dengan facial. Sekarang ini udah lebih detail ya. Ternyata prosesnya ada beberapa proses yang harus dilewatin gitu. Jadi pertama tuh apa namanya tadi yang pakai oksigen ya, pakai O2 itu. Terus dipijit-pijit, ada krimnya, terus ada alatnya juga gitu segala macem. Sampai akhirnya dari yang mulai anget, panas sampai kemudian terakhir tuh nyos banget ya. Yang saya rasain tuh dingin banget, jadi ada vitamin C ya tadi kalau nggak salah. Itu bikin kulitnya jadi berasa dingin banget. Tapi dari datang sampai sekarang ini yang saya sangat kerasa itu mukanya jadi lebih elastis. Lebih elastis, lebih mudah sih. Kelihatannya mudah-mudahan ya. Soalnya kan saya mesti ngaca nih. Terus yang terasa lebih segar iya, karena tadi juga ada tidurnya ya. Mungkin itu juga pengaruh. Tapi kemudian emang wajahnya jadi lebih lentur gitu. Terus kayaknya lebih kinyis-kinyis ya. Kalau dipegang juga enak nih. Kalau tadi kayaknya kering ya, sekarang jadi lebih lembab. Ya pokoknya luar biasa, mudah-mudahan sih treatment seperti ini bisa bikin jadi muka saya jadi lebih segar dan lebih muda, lebih kencang lagi yang terutama ya dokter ya. Nanti banyak fansnya lebih banyak. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan. Udah apalagi kalau udah begini nanti lebih banyak jobnya ya. Jadi kalau peran nggak cuma bapak-bapak ya, mungkin sekarang jadi peran jadi peran jadi anak ya. Teman-temannya jadi kayak sama 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 siapa tuh Jeffrey Nicole mungkin ya, jadi bisa bareng ya sama mereka ya. Ngarep ya, nggak apa-apa, namanya itu usaha ya, namanya itu optimis ya. Dalam hidup ini kan kita mesti optimis, bener nggak? Betul. Semua kan dimulai dari mimpi ya. Bener, dari mimpi, dari niatan segala macam. Ya pokoknya gitu ya guys. Terus. Apa nih akhirnya memutuskan, kan tidak semua laki-laki itu mau perawatan, mungkin karena repotnya, lamanya, dan macam. Yang memutuskan abang akhirnya, yaudah deh nggak apa-apa gue treatment. Ini emang ini ada pencerahan ya. Jadi saya itu termasuk yang agak cuek dengan wajah. Tapi kalau misalnya saya habis syuting kan pakai makeup dan itu biasanya pakai pembersih aja biasa. Tapi lama-lama dengan proses pakai makeup bertahun-tahun pakai makeup, bersihin mukanya cuma begitu aja, lama-lama mukanya emang jadi kering ya, nggak enak, apalagi hari segala macem. Terus di suatu hari kemarin saya belakangan syuting itu, biasanya saya nggak seperhatian ini ya sama wajah ini, serius. Jadi ketika saya ngaca di tempat syuting kan terang nih, ada lampu kayak gini. Terus mulai kelihatan tuh kerut-kerut yang lebih signifikan gitu di bawah kulit apalagi. Jadi tadinya saya mah bodo amat ya, namanya cowok tua bodo amat ya. Cuman kok tiba-tiba begitu ngaca kayaknya sedih juga ya. Ketika ngeliat muka tuh sebegitu kerutnya gitu. Agak khawatir ya. Terus saya juga ngeliat teman-teman yang seumuran saya juga ada yang treatment wajah begini. Jadi ditambah saya juga penasaran, terus ngeliat wajah ya semakin signifikan keriputnya, jadi agak khawatir sih, walaupun nggak seperti cewek kali yang lebih parno ya untuk supaya wajahnya kelihatan keriput ya. Cuman why not gitu, kenapa nggak dicoba aja, siapa tahu kan yang namanya juga niatan baik, terus juga bukan untuk rusak badan tapi untuk perawatan, kenapa enggak kita coba. Nah mungkin sedikit pendapat dokter. Tadi dari hasil analisa awal sampai dokter treatment juga tadi. Bang Indra ini tipe mukanya seperti apa sih dok? Kan udah juga perawatan di lokasi syuting Tipenya tipe ngacak nih kayak mukanya. dan harus berapa kali treatment untuk tipe-tipe mukanya seperti ini? Oke. Memang kalau dilihat tipe wajahnya itu wajah bersahaja gitu ya. Oh bukannya.
Wajahnya tuh seadanya. Penuh dengan wisdom, maksudnya kerut-kerut gitu kan. Ya memang kelihatan bahwa mungkin dia sangat fokus dengan kerjaan sehingga mungkin lupa bahwa ada bagian tubuh yang butuh dirawat juga, karena jangan lupa dia kan public figure ya, pasti kan orang akan lihat mukanya pasti gitu. Jadi kadang-kadang aku ngelihat orang tuh suka salah kaprah dengan ngerawat wajah, kesannya apa ya, kesannya kecentilan atau kesannya malah kok tidak menghargai pemberian Tuhan. Justru menurut saya malah dirawat tuh justru adalah menghargai pemberian Tuhan kan gitu. Sebenarnya tipe mukanya memang kulitnya jenisnya agak kering memang, karena mungkin tadi ya banyak kena make up, terus banyak kena paparan mungkin AC, mungkin langsung matahari apa. Jadi tapi sebenarnya dengan perawatan yang rutin insya Allah lah bisa teratasi. Mungkin sebenarnya kalau laki-laki kan agak gengges ya kalau terlalu sering gitu. Jadi biasanya iya kan. Mungkin sebenarnya sebulan sekali cukup. Kita mengikuti kulitnya aja gitu kan. Misalkan sebulan sekali kita masih ada regenerasi kulit yang normal, coba kita ikuti dulu. Tapi mungkin saya akan tambahkan dengan perawatan home care-nya supaya bisa ini misalnya gitu. Supaya membantu paling gitu. Tapi mungkin tadi saya kan ada tambahkan perawatan buat stress management, mungkin itu yang perlu penting terus membantu supaya peremajaan. Ya, karena kan semua orang kan pasti sebetulnya stres, cuma kadang-kadang orang melupakan stresnya, tidak di-manage sehingga kadang-kadang muncul di kulitnya, misalnya di fisik. Ya, biasanya gitu. Jadi kombinasi dengan dua itu harusnya dia tambah kicau, glowing, dan kerjaannya makin banyak pasti. Amin. Apa? Ini kan kemarin baru selesai dunia terbalik gitu. Apa memang baru sekarang ada waktu luangnya untuk bisa memanjakan diri apa gimana? Iya benar. Waktu stripping kemarin Kan nggak bisa ngapa-ngapain. banget. Jadi sebelum pandemi kita itu syuting emang cukup banyak memakan waktu ya, bisa dibilang hampir 20 jam kerja. Nah terus begitu habis pandemi, terus jam tayangnya juga dikurangin, kemudian waktu istirahat dan waktu luang lebih banyak. Apalagi sekarang kan, kemudian kemarin syuting Dunia Terbalik selesai, kemudian belum masuk lagi stripping, kita cuma masuk beberapa web series, ada beberapa film. Tapi waktu luangnya jadi lebih banyak. Makanya kemudian dengan pemikiran faktor-faktor yang tadi itu membuat saya jadi tertarik untuk mulai merawat wajah ya. Karena kalau cakep itu kan bawaan ya. Tapi kalau nggak cakep itu kan mesti ada perawatan khusus ya supaya lebih menarik ya kan. Kadang-kadang lebih asik menarik dibanding terlalu cantik mungkin, nggak tahu kalau cowok ya. Apalagi diet ya, penting banget sih Kamu makanya. mau ngaruh kali ya dokter ya? Apa? Bercanda dulu ya. Ya bisa jadi. Saya sebenarnya serius loh orangnya. Ngeri muka seriusnya. Iya, makanya saya kalau serius tuh malah suka dibilang belagu ya. Makanya saya jadi banyakin senyum deh daripada kalau diem nanti dibilangnya belagu gitu. Padahal sih enggak ya. Jadi waktu syuting sudah berkurang, berarti akan mungkin rutin sekali sebulan mungkin. Insya Allah sebulan sekali deh. Kita lihat perkembangan wajah saya juga ya. Kalau nggak ada nggak ketolong sih kayaknya mesti sebulan sekali ya. Mesti lebih sering kayaknya kalau. Berasa ya hari ini. Berasa enak iya sih. Jadi lebih lentur, lebih segar. Ya mudah-mudahan dengan treatment yang berkelanjutan bisa ngurangin kerut ya, dok ya. Aktivitas sekarang apa nih Bang? Ada web series saja, web series. Ada satu film juga nanti, mudah-mudahan. Itu stripping juga Bang? Apa gimana? Oh enggak, web series kan enggak. Ini bisa bikin kita kurang enjoy juga tadi ya? Kalau strippingnya sudah lebih dari 3 tahun atau 2 tahun ke atas, ya enjoy-nya jadi berkurang ya. Karena kan melakukan itu tiap hari gitu dan pasti ada bosennya, ada capeknya, ada suntuknya, gitu. Nah, lebih banyak waktu luang apa biasanya kegiatan di luar syuting yang dilakukan? Oh jadi saya lebih banyak olahraga sih, olahraga. Terus lagi hobi biliar sekarang karena ada serial yang topiknya tentang biliar. Jadi ya gitu namanya kalau aktor kan harus menyesuaikan diri, harus beradaptasi, harus melakukan menjiwai, harus melakukan hal-hal baru yang sesuai dengan requirement-nya gitu. Bang, dunia acting emang udah jadi apa? Jadi Emang jadi tumpuan hidup ya. Kayak dokter kan emang merawat wajah, merawat kulit, merawat orang ya. Memang itu panggilan hidupnya emang. Jadi saya juga panggilan hidupnya adalah acting ya. Tadinya saya juga berpikir, gue pengen jadi ini, gue pengen jadi itu. Tapi cerita sedikit bahwa perjalanan hidup saya ini
kemudahan itu banyak terjadi di acting gitu. Jadi mungkin memang itu yang memang adalah hidup saya itu gitu. Kalau melakukan hal lain ada aja masalah ya. Kayak ngeband gitu, terus nggak laku gitu. Terus latihan susah misalnya, terus skill terbatas gitu, kayak gitu-gitu. Jadi musisi gitu. Terus saya juga pernah belajar nyanyi gitu. Tapi begitu nyanyi orang-orang pada sebel gitu. Jadi ya mendingan jangan dipaksain ya. Karena acting itu kan luas ya. Bisa kamu tuh bisa menjadi siapa aja gitu. Masalahnya bisa melakukan apa tidak, cocok apa enggak itu bisa diusahakan. Jadi ya udah mendingan terus aja dulu di acting dengan kemudian merawat. Karena kan gini, acting itu kan yang dijual adalah penampilan ya. Appearance, wajah terutama. Jadi kalau syuting nggak mungkin kepala dong. Nggak mungkin kepala belakang ya atau dengkul gitu kan, nggak mungkin. Kan harus wajah. Mau gimana juga pas-pasan, tapi ketika ada perawatan pasti akan lebih enak dilihat ya dok ya. Betul-betul taunya kita harus oke ya. Iya dong, biar kata mau gimana juga, mau hidung lebar kayak, mau gigi tonggos kayak misalnya, ya nggak apa-apa, yang penting. Nah, tetap glowing harus. Biar gimana juga kan, wow gitu, ada wow-nya ya. Bang, sedikit Bang, pengen tahu aja nih. Berapa tahun sih Bang di Dunia terbalik 6 tahun. 6 tahun. Apa sih Bang goal dari kemarin di dunia terbalik itu? Investasi kah? Sebenarnya kesimpulannya adalah dunia terbalik itu dilakukan memang seperti yang lain, adalah menghibur orang. Tujuannya ya hanya untuk menghibur orang dengan kelucuan dan jungkir baliknya ada di sana gitu. Ya udah itu ya, terutama sih itu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita bekerja digaji seperti karyawan. dalam ya. Yang paling dalam itu sebetulnya. Ya gitu deh. Investasi apa Bang kemarin 6 tahun? Nggak banyak investasi. Mobil ada, tapi lebih banyak memang buat sekolah anak-anak sih, lebih berkehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan itu kan harus balance ya dok ya. Ada pekerjaan serius, pekerjaan yang tidak terlalu serius, sama hiburan gitu. Jadi saya pokoknya apapun yang sudah dilakukan selama 6 tahun di dunia terbalik itu balance lah. Yang saya kejar itu adalah balance. Ya, oke. Itu harus balance ya jadi orang. Apa? Pengen stripping lagi atau kasih jeda? Yang jelas saya pengen job lagi, iya ya. Tapi kalau stripping kan sekarang gini, itu adalah pilihan gitu. Jadi apapun jatuhnya pilihan yang saya mesti lakukan ya kita lakukan aja apa yang di depan mata gitu. Mau ada tawaran stripping lagi, It's okay, nggak apa-apa. tiap hari di lokasi syuting. Yang penting kan perannya ada perubahan peran ya. Karena 6 tahun melakukan peran yang sama itu juga buat aktor sih menurut saya bisa juga merupakan sebuah masalah akhirnya. Karena kalau aktor itu kan dituntut untuk bisa menjadi siapapun gitu. Jadi kan justru kelebihan aktor itu kamu bisa menjadi siapa aja. Tapi kalau kemudian dibatasi hanya menjadi satu karakter, sebetulnya itu jadi masalah. Masalah untuk masalah karakter ya, emosi dan jiwa segala macam ya. Cuma kalau masalah duit beda lagi itu ya. Itu beda ya. Itu beda. Pengen nyobain karakter apa Bang yang belum? Ya, saya itu prinsipnya apapun bisa saya lakukan, yang penting saya bisa dan senang. Soalnya kalau seni itu kan urusannya di situ ya. Bisa dan senang gitu. Kalau bisa nggak senang problem. Senang tapi nggak bisa problem juga. Nah jadi kedua ini harus klop nih gitu. Senang dan bisa. Berarti pernah nggak bisa dan nggak enjoy ya? Iya kalau nggak bisa senang tapi nggak bisa biasanya saya nggak ambil jobnya. Tapi kalau saya bisa tapi nggak senang masih bisa saya ambil gitu. Karena kemudian kan manusia kan bisa beradaptasi ya kayak gitu-gitu. Nah makanya karakter itu terlalu panjang itu sebenarnya jadi masalah gitu. Oke. Harapannya sih ke depan kalau masalah kulit muka ya mudah-mudahan kulit muka ini saya bisa, maksudnya gini, kulit ini saya bisa bertahan ya, maksudnya bisa menyerap apapun yang dimasukin di dalam wajah saya ini, mukanya juga tetap nggak jadi rusak malah jadi sehat. Terus lebih segar, lebih enak dilihat walaupun segini. Tetap ya. Maksudnya kemudian orang bisa melihat bahwa perawatan kulit muka itu juga penting gitu. Kayak gitu. Walaupun laki ya nggak masalah. Karena kan tergantung pekerjaannya juga atau tergantung pilihan diri sendiri ya. Perawatan itu kan sebenarnya intinya adalah merawat. Jadi sebetulnya bagus gitu. Beda. Kan lawan katanya merawat itu merusak ya. Ya kan kalau merawat
jadi lebih bagus. Tapi kalau merusak, otomatis pasti akan jadi lebih jelek. Kayak gitu sih. Terakhir dari dokter saran silakan. untuk mungkin cowok-cowok yang jarang perawatan, yang sibuk banget tapi jarang perawatan. Oke, jadi khusus buat cowok ya berarti ya. Kalau buat cowok sebetulnya jangan malu merawat diri, karena sebetulnya sekarang nggak cewek nggak cowok sudah dituntut appearance yang baik. Dan sebetulnya merawat diri juga sebetulnya bukti bahwa kita mensyukuri Tuhan memberikan gift-nya ke kita gitu. Jadi, nah kalau yang males sebetulnya cukup di rumah dulu, minimal ada perawatan rumah ya, minimal pakai sunblock, minimal pakai serum, pakai vitamin gitu ya. Kalau perawatan ke klinik sebetulnya bisa diatur gitu kan, tergantung semakin cepat kalian memulai biasanya semakin gak ribet treatmentnya. Tapi kalau misalnya udah mulai ada problem, nah pasti kan berarti ada tahapan-tahapan yang mungkin lebih spesifik dan lebih sering harus dilakukan, seperti itu kira-kira. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya, nggak ribet kok ngerawat kulit, tenang aja, sama aja kok gitu. Oke, itu aja.